Mr. Crowd, welcome to Minneapolis. Wonderful to see you. Give me an M! Give me a C! Halo semuanya, kami kelompok 10 kelas A2. Di video kali ini kami akan membahas analisis teknik lobby dan negosiasi yang ada dalam film The Founder tahun 2016. Sebuah film biografi yang menceritakan perjalanan Ray Kroc, seorang salesman mesin milkshake yang akhirnya menjadi pendiri jaringan restoran cepat saji, McDonald's. Film ini sangat menarik karena menggambarkan bagaimana kemampuan komunikasi, lobby, dan negosiasi dapat mengubah arah sebuah bisnis, bahkan sampai mengubah sejarah industri makanan cepat saji di dunia. Lobby dalam film ini terjadi saat Ray pertama kali datang ke restoran McDonald. Awalnya, Ray hanya ingin membeli makanan, tapi kemudian ia terpesona oleh sistem pelayanan cepat yang sangat efisien. How is everything? This might be the best hamburger I've ever had in my life. Yeah, we aim to please. McDonald. Oh, well, look at this. Ray Kroc. The multi-mixer fellow. I spoke with my brother Dick. I did, yeah. What are you doing way out here? I'm in Los Angeles, business meeting. I'm in the neighborhood. I should just swing by and say hello. Well, I'm sure glad you did. This whole thing, this is some operation. Care for a little tour? I thought, Speed. That's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger. Who are you? Oh, this is Ray Kroc, the multi-mixer fellow you spoke with. When do you figure we can expect them? sent the Blue Label Air, so Good, good. Made them for Hey, better. wait. I'm gonna take you up there. You're really not my type. You and your brother. What for? This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry, and I've seen it all. I want to hear your story. Alih-alih langsung menawarkan kerjasama, Ray menggunakan teknik lobby apresiatif dan persuasif, yaitu dengan memberikan pujian dan kekaguman tulus terhadap sistem dapur, efisiensi, serta kualitas makanan McDonald. Ia membangun suasana yang akrab dan terbuka menggunakan komunikasi interpersonal yang empatik. Nada suaranya hangat, bahasa tubuhnya terbuka, dan ia aktif mendengarkan cerita Mac dan Dick McDonald. Teknik lobby ini berhasil membuat kedua pendiri McDonald merasa dihargai dan nyaman. Ray tidak langsung menjual ide, tapi membangun hubungan dan kepercayaan terlebih dahulu, dan itu jadi pintu masuk penting sebelum negosiasi dimulai. Negosiasi pertama terjadi ketika Ray menawarkan ide franchise atau waralaba McDonald. Franchise. Big word, franchise. Franchise the damn thing. It's too damn good for just one location. There should be McDonald's everywhere, coast to coast. Dalam tahap ini, Ray menggunakan teknik rational persuasion, yaitu bujukan logis dengan menekankan potensi keuntungan besar dan peluang pasar yang luas. Namun, gaya komunikasinya terlalu asertif dan fokus pada profit, tanpa memahami kekhawatiran McDonald bersaudara terhadap penurunan kualitas dan kontrol standar makanan. We already tried. 5. Akibatnya, negosiasi pertama ini gagal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terlalu logis tanpa empati belum tentu efektif dalam mencapai kesepakatan. Pada negosiasi kedua, Ray mencoba memperbaiki pendekatannya. Ia datang dengan proposal kerjasama yang lebih sistematis dan profesional, serta menonjolkan pembagian keuntungan yang adil. Di sini, Ray mulai menggunakan teknik kolaboratif persuasion, mencoba menunjukkan bahwa ia ingin bekerja sama bukan sekedar mengambil keuntungan pribadi. Namun, gaya komunikasinya masih formal dan belum sepenuhnya menyentuh sisi emosional McDonald bersaudara, yang masih trauma dengan pengalaman franchise yang gagal sebelumnya. Hasilnya, negosiasi kedua tetap belum berhasil, meskipun kali ini penolakannya lebih halus. Why? 2 words. Quality control. Somebody in charge of supervising. We did. So what happened? He obviously didn't do a great job. So you hire someone else, you get somebody better. Our energies are better spent making this place the best it can possibly be. It's better to have one great restaurant than 50 mediocre ones. Yeah. I still think you hire the right guy. Ray, we're not interested. Dari sini, kita bisa lihat bahwa Ray belajar negosiasi bukan hanya soal data dan angka, tapi juga soal nilai dan rasa percaya. Di negosiasi yang ketiga, Ray berbicara dengan penuh semangat dan menjalankan visi besar tentang McDonald yang akan menjadi simbol Amerika. If you want to do a franchise for yourselves, that's fine. Do it for your country. Do it for America. Negosiasi ketiga menjadi titik balik. Ray tidak lagi bicara soal angka, tapi soal visi dan juga makna. Ia menggunakan teknik emotional appeal dan mutual gain negotiation, yaitu pendekatan yang menekankan keuntungan bersama serta nilai-nilai emosional di balik kerjasama. Signifies more or less the same thing. It doesn't just say delicious hamburgers inside. They signify family. It signifies community. It's a place where Americans come together to break bread. I am telling you, McDonald's can be the new American church. Feeding bodies and feeding souls, and it ain't just open on Sundays, boys. It's open 7 days a week.
Give us a minute, Ray. Sure. Your dream, it's bigger than your dream. Arches, your arches, coast to coast. Ray menyampaikan bahwa McDonald bukan hanya bisnis makanan cepat saji, tapi simbol keluarga Amerika, simbol masa depan, dan cita rasa kebersamaan. Ia juga menekankan bahwa waralaba akan dijalankan oleh keluarga-keluarga lokal, bukan korporasi besar, sehingga tetap sesuai dengan nilai McDonald bersaudara. Pendekatan emosional dan inspiratif ini akhirnya berhasil. McDonald bersaudara setuju, dan inilah awal dari lahirnya jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Let's get to work, boys. What's the first step? Just leave that to me. Dari film The Founder, kita bisa belajar bahwa kemampuan lobby dan negosiasi bukan hanya soal berbicara atau menjual ide, tapi juga tentang memahami lawan bicara, membangun kepercayaan, dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai situasi. Ray Kroc menunjukkan evolusi komunikasi yang luar biasa dari lobby yang persuasif ke negosiasi logis, hingga akhirnya negosiasi emosional yang berhasil. Jadi dalam dunia bisnis maupun kehidupan nyata, kunci keberhasilan bukan hanya apa yang kamu tawarkan, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.